Bismillah, assalamualaikum, selamat datang di Tony FS. Sebuah kisah dari tim Cerita Ama. Cerita kali ini, tim Cerita Ama mendapatkannya dari seorang YouTuber yang suka sekali melakukan penelusuran horor ke tempat-tempat terbengkalai. Bukan hanya di tempat asalnya, tapi juga ke seluruh tempat di Indonesia kita tercinta. Tapi dari semua tempat penelusuran yang pernah dia kunjungi, ada satu tempat yang membuatnya tertarik. Karena di situ dia bisa langsung berinteraksi dengan salah satu sosok penunggu bangunan tersebut. Sebelum masuk ke ceritanya, saya ingin memperkenalkan sedikit tentang narasumber kita ya. Narasumber kali ini tidak bersedia kita sebutkan nama aslinya dan minta kita samarkan namanya menjadi Mas Koceng. Oke, ini emang nggak jelas gitu ya inisialnya ya. Tapi ya gimana, beliau sendiri yang minta kok. Ya udah, gitu aja ya perkenalannya dengan narasumber kita. Dan sekarang kita masuk ke ceritanya. Tapi sebelum itu kita perkenalan dulu sama BMC. Apa sih BMC itu? BMC adalah singkatan dari Bandung Medical Center. Ya, di Bandung ada yang tahu? Seperti namanya Medical Center, BMC sendiri adalah sebuah rumah sakit yang cukup terkenal di kawasan kota Bandung dan sekitarnya. Dan alamat BMC sendiri terletak di Jalan Haji Wahid nomor 1, Lebak Gede, Bandung. Kalau salah, koreksi ya teman-teman ya. Dulunya bangunan ini dikenal dengan nama Rumah Sakit Sartika Asih, tapi hanya beroperasi sampai tahun 95. Dan rumah sakit tersebut diteruskan oleh Bandung Medical Center di tahun 2000. Sedangkan untuk Rumah Sakit Sartika Asih masih ada dan beroperasi sampai sekarang. Cuma alamatnya berpindah ke Jalan Muhammad Toha nomor 369 Cisereh, Raikol, Kota Bandung, dan namanya berubah menjadi Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih. BMC sempat mengalami renovasi, akan tetapi renovasinya dihentikan ketika pemiliknya meninggal dunia. Setelah itu, tidak ada kejelasan apapun perihal kelanjutan renovasi bangunan tersebut. Alhasil, bangunan ini menjadi terbengkalai sampai 17 tahun namanya. Namanya rumah sakit terus terbengkalai, jelas ada banyak sekali rumor hantu yang mendiami rumah sakit tersebut. Itulah yang menimbulkan rasa penasaran beberapa orang tentang keberadaan sosok-sosok yang ada di dalam rumah sakit. Akhirnya banyak sekali orang yang berdatangan ke sana. Mulai dari sebatas ingin melihat-lihat, sampai ada yang ingin melakukan uji nyali pada malam hari. Dulu rumah sakit ini masih bebas dimasuki orang kapanpun. Kalau untuk sekarang, setahu saya udah nggak mudah lagi. Tidak sembarang orang memiliki akses masuk ke dalam rumah sakit tersebut. Karena dengar-dengar rumah sakit itu sedang diperbaiki ulang, dan katanya akan dioperasikan kembali untuk melayani masyarakat. Terlepas dari apapun kisah desas-desus yang menyelimuti rumah sakit tersebut, saya bersyukur jika andai rumah sakit tersebut akan diaktifkan kembali. Selain untuk meminimalisir tempat terbengkalai, itu juga bisa membuka ladang pekerjaan untuk beberapa orang yang membutuhkan. Sama menambah list rumah sakit untuk masyarakat, apalagi di tengah pandemi waktu itu ya. Pasti banyak banget masyarakat yang membutuhkan rumah sakit untuk berobat. Karena beberapa rumah sakit yang dulu tuh waktu pandemi penuh sama pasien-pasien yang terpapar COVID. Ya, saya juga nggak bisa bayangin ya kalau suster sama dokternya itu. Nah, jadi itu tadi secuil informasi dari tim Cerita Ama perihal asal-usul BMC ini. Mungkin di sini ada teman-teman dari Bandung, teteh-teteh, AAA, bisa nambahin di kolom komentar ya apabila ada informasi yang kurang. Dan sebelum kita masuk ke kisahnya Mas Koceng yang dengan beberapa kawannya ketika sedang melakukan penelusuran di dalam rumah sakit tersebut pas di malam Jumat Kliwon, saya harus doa dulu ya. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa samiul alim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Bulan Mei tahun 2017, Mas Koceng dan kawannya memutuskan untuk datang ke BMC
karena saran dari subscribernya yang katanya kalau datang ke BMC rekomen banget pas malam Jumat Kliwon dan datang dengan jumlah ganjil. Saat itu Mas Koceng masih baru banget ngerintis akun YouTube-nya. Subscribernya pun baru 2000. Berhubung Mas Koceng ini anaknya sangat ambisius, dia coba bertanya ke para followers Instagramnya juga mengenai tempat-tempat yang rekomen banget untuk dikunjungi. Dikunjungi sendiri memiliki istilah lain, uji nyali. Kebetulan video di channel YouTube Mas Koceng ini semuanya berisi tentang pengalaman-pengalamannya ketika mengeksplor tempat-tempat berhantu. Teman-teman boleh mampir ya ke akun YouTube-nya ya. Tapi namanya siapa ya? Kan namanya disamarin. Mungkin nanti di akhir cerita ada ya, nanti saya sertakan linknya. Beliau juga pernah mengunjungi tempat-tempat berhantu di Surabaya. Dan salah satunya Rumah Darmo, Surabaya. Ya pasti nggak asing ya dengan rumah tersebut. Di sini Mas Koceng tidak akan membahas rumah itu. Lanjut ketika dia habis membuat Instagram tentang pertanyaan tersebut, banyak sekali DM yang masuk dan semuanya menyuruh dia untuk berkunjung ke Bandung Medical Center. Kebetulan juga saat itu Mas Koceng dan keempat orang timnya sedang staycation di kota Bandung. Setelah asik-asik scroll DM yang rata-rata isinya sama aja, tiba-tiba Mas Koceng tertarik dengan satu DM yang bertuliskan, kalau ke BMC, rekomen banget pas malam Jumat Kliwon. Sesuatu yang berkaitan dengan malam Jumat, apalagi malam Jumat Kliwon itu, pasti estetik parah. Setiap dia datang ke semua tempat berhantu pun, kalau datangnya pas di malam itu, kameranya selalu menangkap wujud sosok dari tak kasat mata. Matanya tidak bisa menangkap apapun di sana. Akan tetapi, mata kameranya bisa dengan jelas menangkap sosok-sosok tersebut. Kembali ke cerita, Mas Koceng di situ seperti merasa tertantang dengan nama BMC. Dia mulai mendiskusikan nama tempat tersebut bersama timnya. Berhubung banyak sekali orang yang merekomendasikan tempat tersebut, bisa jadi dengan dia datang dan mengeksplorasi tempat itu, penontonnya jadi banyak, lalu subscribernya dia bertambah. Dia pun akhirnya membuat keputusan untuk menambah jadwal liburannya di Bandung sampai hari Jumat Kliwon tiba. Sebelum hari H, Mas Koceng dan kawan-kawannya ini sempat datang ke rumah sakit tersebut guna untuk melihat-lihat titik lokasinya. Karena beliau kan juga perlu memasang lampu untuk penerangan, merancang set-set kameranya, jadi sedikit banyaknya dia juga perlu melihat setiap sudutnya terlebih dahulu, biar nanti dia tidak kesusahan dan semuanya terancang dengan sempurna. Jadi 5 hari sebelum hari H, kelima orang ini mengunjungi rumah sakit tersebut di pagi hari, sekitar jam 9 pagi. Begitu sampai di lokasi, tempatnya sepi, dan dia melihat sebuah bangunan tua juga usang dengan pagar besi di depannya. Lalu, dia melihat nama bangunan tersebut yang bertuliskan Bandung Medical Center. Tapi saat dia mendekati pagarnya, ternyata digembok dari depan. Terus dia berpikir, berarti bangunan ini ada yang jaga, dan kalaupun katanya bebas, pasti mereka ngelompat atau masuk paksa yang dia sendiri nggak tahu caranya gimana. Jatuhnya kan dia pendatang ya di Bandung, jadi dia nggak mau sompral karena takut nanti ada sesuatu yang tidak baik menghantui hidupnya. Akhirnya dia putuskan bertanya dahulu kepada beberapa warga sekitar, sampai dia diberitahu untuk bertemu dengan bapak yang katanya beliau adalah penjaga tempat tersebut. Rumahnya juga nggak jauh dari situ. Ya udah tuh, Mas Koceng dan timnya langsung menuju rumah bapak itu. Pertama kali ketemu, orangnya ramah banget. Beliau baik sampai nawarin makan. Sebelum semakin merepotkan beliau, akhirnya Mas Koceng langsung memberitahu maksud tujuannya datang ke situ. Bapak ini yang awalnya aktif berbicara, tiba-tiba diam sambil mengamati wajah Mas Koceng. Mas Koceng ini heran dong, terus tanya, "Kenapa Pak?" Bapak ini jawab, "Aden mau apa ke dalam?" Kembali Mas Koceng memberikan penjelasan, tapi kali ini lebih rinci kepada bapak ini. Terus bapak itu menjawab, "Di situ ada beberapa pantangan Den yang tidak boleh dilakukan, jelas tidak boleh berkata sompral dan berbuat tidak baik. Tapi juga ada beberapa ruangan yang tidak boleh Aden masuki. Paling tidak 3 ruangan ini jangan Aden masuki ya." "Apa aja itu Pak?" tanya Mas Koceng penuh antusias. "Kamar mayat, kamar bayi, dan 1 ruangan di kamar bayi. Jangan pernah sesekali memasuki ruangan-ruangan itu Den, nanti riweuh."
jelas bapak itu kepada Mas Koceng. Di dalam hati Mas Koceng ini ngebatin, iya sayang banget gak boleh masuk situ ya. Biasanya kalau dilarang pasti ada sesuatu yang menarik. Tiba-tiba bapak ini mendekat ke arah wajah Mas Koceng dan berkata, jangan langgar kalau ada yang tidak mau keluarganya dalam masalah. Terus bapak itu kembali ke posisi duduknya dan diam. Mas Koceng yang digituin ya kaget lah. Secara dia kan ngebatin, tapi bapak ini seperti tahu sama apa yang sedang dibatin sama Mas Koceng ini. Semuanya pun setuju, dan mereka langsung diantar menuju ke gedung BMC. Saat sampai, bapak ini bilang, saya tunggu di rumah ya Den. Saya nggak berani lagi masuk situ. Nanti kuncinya balikan lagi ke rumah ya. Mas Koceng dan kawan-kawannya menganggukkan kepala. Lalu bapak itu mulai berjalan meninggalkan mereka. Pagi itu Mas Koceng sempat live di Instagram dan dia mulai menunjukkan ruangan demi ruangan yang ada di dalam BMC kepada para followersnya. Tapi entah kenapa saat dia berada di ruangan bayi, tiba-tiba layar handphonenya kayak error gitu dan berlanjut sinyal handphonenya yang tiba-tiba hilang pletes. Gak ada sama sekali. Hasilnya live pagi itu tidak berjalan dengan sempurna sesuai kemauannya. Tapi ada sesuatu yang menarik di situ. Bukan Mas Koceng namanya kalau tidak melakukan sesuatu yang aneh-aneh. Di pintunya waktu itu memang ada tulisan dilarang masuk. Entah memang sudah ada sejak rumah sakit itu berdiri atau baru dipasang waktu itu. Sebenarnya siapapun pada saat itu bisa kok masuk ke dalam, tapi harus dengan seizin bapak ini. Karena kalau terjadi sesuatu, biar ada yang bantu, biar gak seenaknya juga. Terus, Mas Koceng pada saat itu kepikiran sama apa sih yang ada di dalam situ. Dia oglek-oglek gagang pintunya, ternyata dikunci. Pikirnya, dia ruangan itu dikunci makanya Mas Koceng niatnya mau lihat-lihat yang lain. Gak taunya waktu dia posisi balik badan, itu pintu kebuka dengan sendirinya. Tiba-tiba saja, ada suara kayak pintu yang udah lama gak dibuka. Kayak mana gitu suaranya. Nolehlah Mas Koceng ke ruangan itu. Tubuhnya merinding sih, tapi dia bukannya takut, malah kepo. Dan di saat teman-temannya udah pada di lantai 2, dia malah masuk ke ruangan itu. Rasa saat dia masuk ke ruangan itu, entah kenapa kayak mau nangis. Dia tahu-tahu kayak ngerasain sakit banget di dadanya. Berasa kayak abis dihianati sama pasangan gitu rasanya. Ngerasa mulai gak nyaman. Mas Koceng mutusin untuk langsung nyusul teman-temannya. Baru 2 langkah kakinya keluar dari ruangan bayi. Dari arah belakang ada yang manggil namanya, dan itu suara cewek. Dia gak pakai noleh, langsung lari naik tangga ke lantai 2. Secara itu suara siapa coba? Orang mereka berlima cowok semua. Ketika di lantai 2, ternyata penerangannya buruk banget. Malah lebih ke arah gelap dan sedikit lebih rungsep. Bau apak di mana-mana, terus pengap, dan ada beberapa alat rumah sakit yang emang sengaja ditinggalin di situ atau gimana nggak paham. Pokoknya pada ngeletakan di lantai per bilik kamar di lantai 2 itu pada tergeletak gitu. Kan nggak ada yang sesuatu yang spesifik, mereka semua langsung naik ke lantai 3. Nggak jauh beda dari lantai 2 suasananya, dan malah ada seperti bau-bau kurang bersahabat, kayak busuk bangkai. Dan pikiran mereka yaitu bangkai hewan mungkin. Setelah itu mereka langsung ke lantai 4. Lantai terakhir di rumah sakit ini. Lantai 4 ini situasinya kembali terang dan gak pengap kayak lantai 2 dan 3. Cuma dia dan teman-temannya justru merasa paling gak nyaman ketika ada di lantai ini. Berasa kayak banyak banget mata yang lagi ngawasin mereka. Terus di sela-sela bau pengapnya ruangan lantai 4, tiba-tiba kecium bau melati bercampur pandan, dan itu nyengat parah. Sampai salah satu temannya yang namanya Mas Koi itu kepalanya keliengan. Dia jalan itu sama semboyongan, jadi berasa ngefly padahal juga enggak. Ya cuma gara-gara aroma yang gak beres itu. Bener-bener definisi parfum condet yang ditempel langsung ke hidung lu mak. Parfum condet masih mending nah ono tuh. Ya karena condet kan terkenal ya, sepanjang jalan raya Condet itu banyak tuh banyak yang jualan minyak wangi. Oke lanjut. Aneh kalaupun ada manusia pakai wangi kayak gituan, ya kan? Nah mungkin teman-teman bisa gambarin sendiri ya.
Masalahnya aku juga belum pernah main ke Condet. Apa mirip-mirip seperti Ampel di Surabaya ya? Atau gimana wanginya kalau sekedar lewat gitu ada wangi-wangi gimana gitu? Berhubung temannya sempoyongan, 4 lainnya termasuk Mas Koceng putusin untuk selonjoran bentar di lantai 4 untuk melurusin kaki bentar. Kan capek tuh abis naik tangga sampai lantai 4. Kan lumayan tuh ngos-ngosan pas di atas. Di atas. Bercanda lu pada, jangan ngeres tuh. Ngos-ngosan di atas apa sih ya? Nggak lama kemudian kedengaran azan zuhur di wilayah sekitar sana. Tapi mereka masih selonjoran sambil gibahin gebetan. Enak-enak gibahin gebetan, tiba-tiba salah satu pintu ruangan di lantai 4 kegebrak. Puk, sendiri gitu. Epic nggak tuh? Dengar itu semuanya ya langsung kicep, kagak ada yang berani. Nggak ada yang berani buka suara. Terus temennya yang gelingan ini tiba-tiba minta mereka semua itu buru-buru turun ke bawah. Karena dia ngerasa tubuhnya berat banget saat itu. Jelas panik lah. Dan mulailah turun mereka. Perasaan seperti diawasi ribuan mata itu masih menyelimuti mereka. Cuma gak ada yang berani buka suara. Hanya saling pandang untuk memberi kode. Mereka turun dan tibalah di lantai 1 lagi. Terus teman satunya lagi nyeletuk. Kok gue belum lihat kamar mayatnya ya? Mas Koceng langsung tersadar karena omongan temannya itu. Alhasil, sebelum memutuskan untuk pulang, mereka balik melakukan penelusuran di lantai 1 untuk menemukan kamar mayat. Mereka mulai melewati lorong demi lorong. Ketika mereka melewati ruang tunggu di rumah sakit itu, entah kenapa mereka mendengar suara batuk kakek-kakek dari sudut pojok ruang tunggu. Posisinya saat itu masih siang hari dan gak ada siapapun di situ selain mereka. Dan saat dilihat pun gak ada orang sama sekali. Karena tidak ingin lama-lama, mereka terus menyusuri lorong demi lorong hingga ketemulah satu ruangan yang di luarnya ada tulisan dilarang masuk dan disegel ke pintu tersebut. Saat mereka mendongak ke atas, tertulis kamar mayat. Nggak tahu gimana tiba-tiba kerasa hawa yang benar-benar anyep banget. Anyep itu berasa kayak bikin merinding. Ada sesuatu yang menarik di mata mereka saat itu. Karena dari semua ruangan yang ada di rumah sakit, hanya 2 ruangan ini yang ada segel di depan pintunya. Seperti ada sesuatu yang berbeda di dalamnya. Pikir mereka saat itu. Dirasa mereka sudah memahami sudut per sudutnya di dalam rumah sakit. Akhirnya, mereka putuskan untuk keluar. Kebetulan, hawanya juga seperti tidak bersahabat. Seolah banyak sosok yang tidak suka dengan kedatangan mereka. Setelah keluar, mereka langsung mengembalikan kunci dan balik ke hotel. Mereka juga sudah membuat janji kepada bapak penjaga. Kalau pas malam Jumat besok mereka akan ke sana. Sampai di hotel, mereka langsung menggambar sketsa ruangan demi ruangan yang mereka hafal. Dan sekiranya ruangan-ruangan itu pas untuk diletakkan kamera. Sketsa pun selesai mereka buat dan mulailah rapat kecil-kecilan untuk menjelaskan bagiannya masing-masing. Deal tuh, semuanya sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Berhubung hari itu malam minggu, mereka putuskan untuk jalan-jalan bentar mengitari kota Bandung malamnya. Singkat cerita, tibalah di hari Kamis, yang mana malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Dari pagi mereka sudah datang untuk set semua kamera dan mencari aliran listrik untuk tempat cas kamera mereka sama colokan lampu. Semua sudah mereka prepare dengan baik sesuai set yang mereka mau. Bahkan, mereka sempat balik dulu ke hotel. Nanti ya, abis maghrib mereka balik lagi ke rumah sakit tersebut. Kuncinya masih mereka bawa, karena kata bapak itu, biar nggak mondar-mandir. Tapi ntar kelar shoot harus segera dibalikan. Ternyata Mas Koi minta mereka untuk balik lagi jam 4:30, karena Mas Koi lupa ngeset satu kamera untuk depan kamar mayat. Alhasil, mereka balik lagi, bukan abis maghrib, tapi jam 4:30 sore, dan sampai lokasi pas jam 5. Lalu terdengar suara-suara orang ngaji yang menandakan sebentar lagi masuk waktu maghrib. Mereka mengaku hawa rumah sakit ini antara masih ada matahari sama enggak itu beda banget. Kan rencananya emang dimulai shoot itu jam 7 malam atau habis isya, biar enggak malam-malam banget. Karena seberani-beraninya mereka juga masih ada sisi penakutnya sayang. Lah, pas mau mulai shoot,
Semuanya kan berawal dari adegan buka pintu pagar. Entah kenapa pas di pintu pagar berasa kayak ada banyak banget yang liatin dari dalam rumah sakit. Yang mereka rasakan sih seperti itu. Cuman mereka nggak mau tersuges aja dan berusaha lempeng-lempeng baik masuk ke dalam. Shoot pun dimulai. Mas Koceng memimpin di depan dan yang lain mengikuti sambil membawa kamera di tangan masing-masing untuk mengambil angle-angle yang mereka perlukan. Ketika tangan Mas Koceng menyentuh pintu masuk, tiba-tiba ada seperti suara yang berasal dari dalam pintu pas terus bilang, "Wilujeng Sumping," yang artinya, "Selamat datang." Suaranya itu jelas banget dan itu suara perempuan. Padahal di situ nggak ada cewek sama sekali. Orang mereka cowok semua kok. Dan di kameranya suara itu juga ada. Tapi mereka nganggapnya itu cuma halusinasi mereka. Dan mulailah mereka melakukan penelusuran. Mereka sudah salam tadi pas mau buka pintu, tapi malah dapat sambutan dari sosok perempuan di balik pintu. Mereka telusuri lorong demi lorong hingga masuklah mereka ke sebuah tempat yang sepertinya itu loket rumah sakit. Kalau mereka lihat dengan mata telanjang, apa yang ada di situ gak akan kelihatan. Akan tetapi, di kamera mereka menangkap sesosok perempuan tua dengan mengenakan baju perawat yang sepertinya baju suster rumah sakit tersebut, duduk di atas kursi besi yang sudah berkarat sambil menunduk. Rambutnya dicepol dengan ada hiasan kepala, layaknya suster-suster pada umumnya. Suster tua ini tahu-tahu hilang aja dari kursi tersebut. Kagetlah mereka, tapi perjalanan masih dilanjutkan. Kunci rumah sakit kan masih mereka pegang, tapi kunci itu nggak cuma satu, melainkan ada beberapa kunci lain yang dirangkai jadi satu dengan kunci gerbang dan kunci pintu masuk depan. Mas Koceng berpikir, jangan-jangan kunci kamar mayat ada di salah satu kunci yang mereka pegang. Buru-buru tuh mereka menuju kamar mayat. Berdasarkan mitos yang berkembang, kamar mayat dan kamar bayi adalah dua ruangan yang menunjukkan eksistensi paling tinggi ketimbang ruangan yang lain. Fokus mereka akhirnya di kedua ruangan tersebut. Begitu sampai pas di ruang mayat, Mas Tio mencoba menyobek segel tersebut dengan pisau kecil yang selalu dia bawa kemana-mana. Alhasil segel itu tersobek dan Mas Koceng langsung mencoba satu persatu kunci dan salah satunya bisa membuka pintu tersebut. "Asli mak, baru kali itu aku masuk kamar mayat di rumah sakit yang udah lama tak berpenghuni. Hawanya beda banget dan aromanya gak nyaman banget. Yang aku enggak saat masuk rumah sakit itu adalah bau formalinya masih nyengat banget. Berasa baru ada mayat yang diformalin di ruangan itu, tapi sebenarnya gak ada apa-apa. Cuma tersisa semacam tempat buat memandikan jenazah sama lemari pendingin yang buat nyimpen jenazah. Epicnya ya mak, pas aku buka salah satu lemari pendingin itu, aku nemuin gigi geraham manusia. Kalau dilihat dari modelnya sih kayak milik orang dewasa, dan ada beberapa kuku manusia. Ada sekitar 7 kuku. Cuma aku nggak tahu itu dari satu manusia yang sama atau enggak. Yang jelas masih satu lemari pendingin dengan gigi geraham yang aku temuin pertama kali. Jelas Mas Koceng kepada tim cerita emak. Setelah itu selalu ada aja kejadian yang tidak mengenakan. Tiba-tiba pintu kamar mayat yang nutup-nutup sendiri dan mereka kekunci di dalam. Terus tahu-tahu ada angin kenceng banget berhembus di depan lorong kamar mayat. Bahkan 3 orang dari mereka sampai nangis nggak fokus pegang kamera. Semuanya kerekam di kamera mereka. Di situ mereka putuskan untuk berdoa bersama dulu sesuai kepercayaan mereka masing-masing. Lagi khusyuk berdoa, nggak tahu pintu kamar mayat kebanting terbuka dengan sendirinya. Tapi pas mereka mau keluar, dengan jelas mereka melihat ada sosok laki-laki yang wujudnya tembus pandang berjalan keluar mendahului mereka. Itu jelas banget. Selain di kamera ketangkep dengan mata telanjang pun, mereka juga dapat melihat dengan jelas kemana arah pergerakan bayangan tersebut. Entah gimana bisa mereka malah mengikuti kemana arah bayangan tersebut berjalan, dan ternyata bayangan itu masuk ke suatu ruangan yang sangat gelap sekali. Itu adalah ruangan yang letaknya pas di depan kamar bayi. Senter yang ada di kepala mereka semua tiba-tiba mati dengan sendirinya dan sempat gak nyala. Saat berada di dalam ruangan itu, mereka gak nyaman. Akhirnya mereka keluar daripada terjadi hal-hal yang enggak-enggak.
Ketika keluar, mereka melihat pas di depannya adalah ruangan kamar bayi, sama dengan apa yang di kamar mayat. Mereka buka segel dan mencoba kunci satu persatu. Saat pintu udah mulai terbuka, mereka pun masuk. Di dalam kamar bayi itu, mereka melihat masih ada beberapa box bayi yang penampakannya udah gak karuan lagi. Udah ada yang karatan, bahkan ada yang udah hancur. Masih ada beberapa selimut bayi di sana. Terus pas enak-enak ngeliat di ruangan itu, tiba-tiba mereka mendengar ada seorang perempuan menyanyikan sebuah lagu. Kalau didengar-dengar lagu itu adalah lagu Nina Bobo, tapi agak aneh karena liriknya semua diganti dengan bahasa Sunda. Mas Koceng mendengar itu, penasaran, terus ngintip ke arah luar. Saat dia mengintip ke arah luar, Mas Koceng melihat di ujung lorong ini ada seseorang suster perempuan menggendong bayi di tangannya. Suster ini masih cantik banget rupanya. Posisi suster ini berdiri jauh banget di pojokan lorong. Tapi kenapa suaranya terdengar seakan suster ini ada di dekat mereka? Langsung Mas Koceng teringat kalimat yang berkata, jika suaranya dekat, maka sosok itu jauh. Tapi jika suaranya jauh, maka sosok itu mendekat ke arahmu. Mas Koceng di situ bengong, masih dengan posisi menatap ke arah sosok itu. Lambat laun, perempuan itu bergerak mendekat ke arah Mas Koceng. Dia bukan berjalan melainkan terbang, dan masih sambil meninabobokan sesuatu di tangannya. Sesuatu itu dibedong layaknya seorang bayi. Ketika perempuan itu semakin mendekat, seakan suara nyanyian itu terdengar berangsur pelan-pelan, seperti jauh sekali. Dan tiba-tiba tubuhnya Mas Koceng tidak bisa digerakkan sama sekali. Dia benar-benar cuma berdiri dengan kepalanya yang sedikit mendongak keluar dari pintu sambil memandang ke arah perempuan itu. Tahu-tahu dia berada di dimensi lain. Semuanya hening. Teman-temannya juga tiba-tiba gak ada dan suara mereka hilang. Kemana perginya Mas Koceng juga gak tahu. Tapi sosok perempuan itu semakin maju, dan sosok itu mulai berada persis dekat dengan dia. Matanya sama sekali tidak mau dipejamkan. Rasanya untuk nutup susah sekali. Jangankan nutup, untuk berkedip saja enggak bisa. Kini sosok itu benar-benar dekat dengan wajahnya. Tapi sosok ini tidak berhenti. Sosok ini terus melayang ke arah yang lain, dan sebelum akhirnya menghilang. Setelahnya tubuh Mas Koceng bisa digerakkan dan dia kembali ke dimensinya. Semua teman-temannya ternyata sedari tadi berusaha menggerakkan tubuhnya, tapi tidak bisa. Kata salah satu temannya bilang, "Lu ndagel apa gimana dah? Tubuh lu tadi kaku banget, tapi mata lu melotot ngeliat pojokan sono. Gue lihat ke sono kagak ada apa-apa dah. Lu napa dah, Ceng?" Mas Koceng masih terdiam. Dia tidak pernah menyangka jika dirinya bisa berada di posisi seperti itu. Antara mau nangis, takut, sama enggak tahu mau ngomong itu bingung. Wajah sosok itu masih benar-benar terngiang-ngiang di kepalanya. Sosok cantik dengan hidungnya yang mancung, serta bibirnya yang memakai lipstik warna merah tomat, dan bulu matanya panjang lentik. Aroma parfumnya sangat-sangat khas sekali, seperti campuran kenanga, dan ada sedikit sentuhan melatinya. Senyuman yang begitu hangat memandang pada sesuatu yang dia gendong. Akan tetapi Mas Koceng melihat yang digendong sosok itu bukan bayi manusia, melainkan sebuah tengkorak, dan ukurannya seperti tengkorak bayi. Tapi sosok itu sangat menyayangi tengkorak yang dia gendong. Merasa situasinya sudah tidak kondusif, Mas Koceng meminta untuk langsung naik ke lantai 4. Mereka kini mulai menyusuri satu demi satu anak tangga, dan kini mereka semua sudah berada di lantai 4. Lantai paling atas dari rumah sakit itu. Di sana ada beberapa bangsal, dan sepertinya untuk rawat inap pasien. Bahkan masih ada beberapa ranjang tempat tidur di dalamnya. Ketika kelima orang ini mengintip ke dalam, mereka dibuat terkejut dengan penampakan ranjang kasur pasien bergerak-gerak sendiri. Padahal tidak ada siapapun di dalam. Begitu mereka fokus dengan ranjang-ranjang itu, tahu-tahu muncul banyak sekali penampakan pocong di atas setiap kasur yang ada di bangsal lantai 4. Semua pocong itu tidur dengan posisi kepala miring melihat mereka berlima. Sontak mereka teriak dan memutuskan untuk keluar dari rumah sakit itu. Pas waktu mereka mau berjalan menuruni anak tangga,
Mereka melihat di sisi pojok lantai 4 ada sosok tanpa kepala berjalan mendekati mereka. Sosok itu masih meneteskan darah dari lehernya, dan itu sosok tubuh laki-laki. Mereka semua berlari untuk menuruni anak tangga. Sudah tidak ada yang fokus dengan kamera masing-masing, jadi kameranya menangkap ke segala penjuru arah. Dan di saat momen itu, kita nih, tim cerita emak, melihat ada sesosok kepala pria dengan mata sebelah kiri yang berlubang tersenyum ke arah kamera. Saat kita tanya itu kamera yang dipegang siapa, kata Mas Koceng, itu kamera yang dipegang Mas Dudu. Momen itu tertangkap ketika mereka berlari menuruni anak tangga di lantai 3, mau turun ke lantai 2. Apa itu kepala sosok yang di lantai 4? Entahlah. Apakah itu editan? Kurasa itu bukan editan, karena gerakannya kamera itu real dan bentukannya itu juga mengikuti gerakan kamera. Piye yang jelasinya ya? Ya intinya kalau editan itu kan kelihatan jelas bedanya, kayak ada potongan yang di-cut-cut gitu ya. Kejadian selanjutnya juga masih mereka rasakan ketika mau sampai ke pintu utama. Entah gimana pintu itu tiba-tiba tertutup dengan sendirinya. Mereka dorong-dorong juga nggak kebuka. Di tengah kepanikan itu, tiba-tiba Mas Koceng kembali melihat sosok perempuan yang dilihatnya waktu di ruang bayi. Sosok itu tidak melihat mereka dan hanya memandang ke arah yang dia gendong, dan yang bisa melihat sosok itu hanya dia. Teman-temannya masih sibuk berusaha membuka dan dia hanya bengong. Sampai sosok itu tiba-tiba menembus pintu depan dan secara mengejutkan, pintu itu bisa terbuka dengan sendirinya. Semuanya langsung lari keluar, tapi Mas Koceng hanya diam melongo sampai dia harus ditarik sama teman-temannya baru sadar. Malam itu, mereka langsung pergi dari rumah sakit dan kembali ke hotel. Beberapa kamera masih mereka tinggal karena mereka lebih mengutamain keselamatan. Baru besok paginya, mereka kembali ke rumah sakit sambil ditemenin bapak penjaga untuk mengambil beberapa atribut mereka yang tertinggal. Pas bapak ini ngecek dan masuk ke ruang bayi, bapak ini langsung marah ke arah mereka. "Lancang kalian!" Mendengar bentakan itu mereka hanya diam, karena mereka merasa bersalah telah melanggar apa yang dilarang. Lalu bapak ini bertanya kembali, "Kalian juga membuka kamar mayat?" Dan lagi-lagi mereka diam. Bapak itu langsung mengunci kembali kamar bayi, merekatkan kembali segelnya yang sudah mereka lepas, dan langsung menuju kamar mayat. Begitupun dengan ruang bayi. Bapak itu langsung buru-buru mengunci kamar mayat dan merapihkan kembali segelnya. Setelah itu, bapak ini mengajak mereka berbicara. "Ayo ikut saya." Mereka semua berjalan meninggalkan rumah sakit setelah semua barang sudah mereka ambil. Lalu bapak ini berkata, "Saya tidak paham kenapa kalian senekat ini. Kalian itu sudah mengusik mereka. Bahaya, Den. Nyawa ancamannya." Terlihat raut wajah cemas dari bapak itu kepada mereka. "Saya tidak bertanggung jawab jika sesuatu terjadi di antara kalian ya." Jelas bapak itu dengan nada yang sedikit meninggi. Mereka semua hanya mengangguk dan berpamitan untuk meninggalkan area BMC. Pada saat perjalanan menuju hotel, Mas Koi ini melihat rekaman di salah satu kameranya. Tepatnya kamera yang letaknya di lorong dekat ruang bayi. Mas Koi yang memperhatikan rekaman demi rekaman tiba-tiba terkejut ketika rekaman itu menunjukkan pukul 2 dini hari. Entah gimana seingat dia pas setelah melewati lorong ruangan bayi. Dia ingat betul kalau kamera yang di situ sudah dia matikan. Tapi kenapa bisa nyala sendiri ketika menunjukkan pukul 2 dini hari? Nyalanya juga cuma 13 menit. Terus tiba-tiba kameranya buram dan mati. Dia ambil pun semua kamera di sana udah mode off. Di 13 menit itu kameranya merekam sebuah penampakan yang cukup aneh. Ada banyak sekali anak kecil di lorong itu dan semuanya tersenyum menghadap kamera. Anak kecilnya itu kayak muncul satu-satu saat kamera on di jam 2 dini hari itu. Dan tahu-tahu jadi banyak banget. Pas hampir ke menit 13, mereka semua senyum dan kamera pun kembali mode off. Tapi rekamannya itu ke-save. Aneh sih, tapi ya itulah yang terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Terlepas itu editan atau enggak,
Tapi kalau kita lihat itu serem banget sih, sumpah. Karena anak-anaknya ini seperti pakai baju anak-anak tempo dulu itu loh. Kayak dress-dress yang ada rendanya gitu. Terus yang cowok pun sama, sambil megang mainan mobil-mobilan dari kayu. Terus juga ada yang pegang semacam mainan tempo dulu, kayak suling yang ditarik sisinya berbunyi. Itu loh, yang terbuat dari bambu. Dan dulu harganya 1.000 kalau nggak salah, atau 500 perak, lupa ya. Aku TK pernah punya mainan itu. Sama ada yang pegang mainan kayak burung yang didorong sayapnya ngepak. Terus dorongannya dari bambu, sama ada kayak kerincingannya. Pasti di sini ada abang kakak yang tahu dong, pastinya. Sumpah sih itu jadul parah. Kalaupun diedit kok telaten banget gitu loh. Sayangnya video sudah di WM sama Mas Koceng. Coba kalau polosan udah tak sertakan tuh. Ya karena dulu udah pernah diupload, tapi berhubung ada tragedi yang menimpa calon tunangannya, akhirnya video itu dia take down atau hapus permanen dari channel YouTube-nya. Dia juga udah nggak simpen video aslinya. Bahkan semua kamera yang dia pakai untuk merekam BMC tiba-tiba rusak dan nggak bisa nyala. Sekarang kita masuk ke alasan kenapa video tersebut terpaksa dia take down dari YouTube-nya. Malam setelah dia beresin semua kameranya, dia dan teman-temannya masih stay di Bandung. Bahkan mereka upload video juga posisi masih di salah satu kafe dekat hotel yang mereka singgahi. Baru hari Sabtunya, mereka balik ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta mulai tuh dia merasakan banyak sekali gangguan. Mulai dari suara cewek nangis dari atas plafon kamarnya. Terus ada banyak sekali suara bayi menangis. Dan epicnya, barang-barang di rumahnya suka berpindah tempat. Faktanya, rumah Mas Koceng ini hanyalah rumah kontrakan 1 lantai. Otomatis atasnya itu hanya plafon, dan di atasnya lagi langsung genteng. Dan orang kalau mau masuk situ pun harus ngerayap, nggak bisa berdiri tegak terus jalan. Lah, terus itu suara langkah kaki siapa? Kedua, suara tangisan bayi. Di rumah kontrakannya itu nggak ada yang punya bayi. Uang itu kontrakan cowok, bukan cewek. Apalagi rumah tangga. Dia ngontrak bertiga di rumah itu bareng Mas Tio dan Mas Dudu. Sedangkan Mas Koi sama Mas Penyok udah pulang ke rumah masing-masing karena mereka udah pada nikah. Sebenarnya rumah asli Mas Koceng juga nggak jauh dari rumah kontrakan ini. Tapi kan dia ngonten dan butuh space yang agak lebar dan rumahnya agak kecil. Otomatis dia harus ngontrak. Dan di situ ada 10 rumah kontrakan yang nempatin juga cowok-cowok semua. Dan rata-rata mahasiswa rantauan. Cuman kadang ada yang bawa ceweknya ke situ. Dalam satu rumah kontrakan itu ada 2 kamar. Dan Mas Koceng tidur sendiri. Mas Tio tidur sama Mas Dudu. Mas Koceng biasanya bawa tunangannya ke situ dan tidur bareng sama dia. Maksudnya tidur biasa ya. Suatu hari pacar Mas Koceng tidur di situ karena Mas Koceng minta ditemenin. Dianya agak mulai paranoid sama gangguan yang mulai datang silih berganti. Sedangkan dia pantau videonya yang seputar BMC itu, ramai banget penontonnya. Tapi hal tidak menyenangkan mulai menimpa ceweknya. Dia awalnya nggak tahu kalau ceweknya ini katakanlah anaknya sensitif, bisa merasakan kehadiran sosok lain di rumah kontrakannya. Baru malam pertama, tiba-tiba ceweknya ini demam, terus dia ajak periksa ke rumah sakit. Tapi hasilnya normal-normal aja. Dokter berpikir mungkin ceweknya kecapean. Akhirnya diresepkan beberapa vitamin dan antibiotik sama disuruh istirahat yang cukup. Semakin lama demamnya ini nambah sampai 3 hari. Mas Koceng panik. Apalagi sebentar lagi mereka mau tunangan. Ditambah orang tua ceweknya ini stay di Bengkulu. Ceweknya ini ke Jakarta merantau sendiri untuk kuliah. Dibawalah ceweknya itu ke rumah sakit. Dan di sana ceweknya ini langsung masuk kamar inap untuk opnam. Ada yang aneh sama ceweknya ini. Kalau pagi sampai sore tubuhnya nggak apa-apa. Tapi kalau udah masuk waktu bada isya, tiba-tiba demamnya tinggi banget sampai menggigil. Terus kelakuannya aneh. Tiba-tiba bangun dari kasur dan tertawa-tawa sendiri sambil menimang-nimang bantal di tangannya. Mas Koceng udah yakin nih, pasti ada sesuatu yang gak bener sama ceweknya. Akhirnya malam itu juga dia telepon pamannya yang paham dunia mistis-mistisan, karena dia percaya saat itu ceweknya sedang kesurupan. Badan ceweknya saat itu juga jadi kurus dan pucat, sering bengong gak jelas, tatapannya selalu kosong.
Udah kayak orang yang gak punya semangat hidup gitulah modelannya. Aku persingkat ceritanya ya. Akhirnya di hari kedua ceweknya dirawat di rumah sakit. Malamnya paman Mas Koceng datang dan posisi ceweknya masih aja kayak gitu. Dia sampai nangis ngeliat calon tunangannya aneh begitu. Terus pamannya ini tanya ke dia, "Lu dari mana aja Tong sampai ngebawa-bawa sosok begini? Udah tahu cewek lu gopokan masih aja lu bawa keluyuran kemana-mana. Sosok itu minta alih tubuh cewek lu. Sukma cewek lu ada di pohon belakang lu. Nangis ngeliat ke arah lu. Yang ada di dalam tubuh itu bukan sukma cewek lu, tapi sosok suster yang lagi gendong tengkorak." Astagfirullahaladzim. Mendengar apa yang terlontar dari mulut pamannya membuat Mas Koceng gak percaya. Seakan dia seperti flashback dengan apa yang pernah dia lihat sewaktu sedang investigasi di BMC. Langsung dia ceritakan semua yang terjadi sebenarnya kepada pamannya itu. Pamannya cuma bisa geleng-geleng. Padahal pamannya pernah berpesan, kalau mau ke tempat kayak gitu jangan sompral dan jangan ngundang. Sepertinya saat itu dia secara tidak sengaja mengundang sosok-sosok mereka dan mulai ikut bersama Mas Koceng. Kemungkinan Mas Koceng ketempelan sosok suster tersebut. Percaya nggak percaya itulah yang terjadi. Akhirnya malam itu juga mereka melakukan semacam ritual untuk mengembalikan sukma ceweknya agar kembali ke badannya dan mengusir sosok itu. Malam itu, di rumah sakit entah kenapa suasananya berbeda dari malam pertama. Mas Koceng merasa hatinya sakit banget. Seolah dia seperti akan kehilangan pacarnya untuk selama-lamanya. Tapi dia berharap semua hanya perasaannya saja. Ritual itu terus berlangsung sampai hampir 2 jam lamanya. Kata paman Mas Koceng, sosok ini benar-benar sangat kuat. Susah sekali untuk dilepaskan. Katanya sosok itu suka sama Mas Koceng. Di situ Mas Koceng seperti pasrah. Apalagi saat tubuh ceweknya itu meronta-ronta kesakitan. Meskipun ritualnya seheboh itu, nampak sekitarnya tenang-tenang aja, kayak gak dengar apa-apa dan gak ada yang keluar dari kamar masing-masing. Singkatnya ritual itu selesai, sukma ceweknya kembali ke tubuhnya. Tapi kali itu ceweknya masih dalam kondisi pingsan di kasurnya. Dia mulai merapihkan tempat tidurnya. Setelah itu menghubungi orang tua pacarnya di Bengkulu. Kan ceweknya ini Katolik, jadi sambil video call mereka kayak ada semacam doa bersama dari keluarga ceweknya. Handphonenya dia tempelin ke telinga ceweknya dan terdengar suara orang tua ceweknya membacakan ayat-ayat dari Alkitab. Saat lagi khusyuk berdoa, Mas Koceng ini kan muslim, jadi dia cuma dengerin sambil mengamati sekitar. Pamannya juga udah pulang dan di situ hanya dia sama ceweknya. Waktu matanya melihat ke arah selang infus ceweknya, dia melihat kalau bukan cairan infusnya yang turun, melainkan darah. Ceweknya ini naik ke atas selang, bahkan hampir ke atas. Buru-buru dia lihat ke ceweknya dan situ dia ngelihat ceweknya udah bener-bener pucat banget. Dia pegang badannya, tahu-tahu udah dingin. Padahal tadi saat dia selimuti, tubuhnya normal dan sempat buka matanya. Nggak pakai lama, dia taruh handphonenya di samping telinga ceweknya. Dia keluar untuk manggil suster karena dia pencet-pencet tombol nggak ada respon. Pas dia keluar kamar, dia melihat ada suster perempuan yang dilihatnya saat BMC tengah memandanginya sambil menggendong bayi di tangannya. Astagfirullahaladzim. Suster itu tersenyum ke arahnya. Merasa udah jengkel, dia mengumpat ke arah suster itu dan terus berlari ke ruangan suster. Setibanya di sana ternyata nggak ada suster sama sekali malam itu. Dia lihat sudah hampir setengah 11 malam. Dia turun ke lantai 1 dan disitulah dia baru mendapat suster. Langsung diajak suster jaga itu ke kamar inap pacarnya untuk memeriksa kondisinya. Dan terlihat raut wajah kaget bercampur panik dari suster itu. Suster itu mengambil handphone dari sakunya dan seperti menelpon rekannya. Tak lama datang 3 perawat laki-laki membawa alat pacu jantung dan gak lama kemudian ada dokter yang jaga malam. Mas Koceng di situ cuma plonga-plongo karena gak paham situasinya. Dia melihat setiap pergerakan orang-orang itu menyentuh tubuh pacarnya dan tak lama kemudian dokter mulai menancapkan alat pacu jantung ke arah dada ceweknya. Hingga beberapa lama kemudian dokter itu menghampiri dirinya dan berkata, "Mohon maaf mas, kami sudah terlambat. Silahkan ke ruang resepsionis untuk mengurus biaya pemulasaran jenazah. Saya mewakili rumah sakit, memohon maaf sebesar-besarnya."
Harusnya kami mendapat laporan ini dari awal, sebelum kondisi pasien kritis. Mas Koceng yang mendengar itu tubuhnya langsung lemes sampai dia ndelesor jatuh ke lantai. Dia melihat wajah ceweknya mulai ditutupi kain putih dan bed ceweknya mulai didorong keluar untuk dibawa ke ruang jenazah. Ya, pacar Mas Koceng meninggal dunia di malam itu juga. Kalau menurut observasi dokter, katanya pacarnya Mas Koceng mengalami serangan jantung dan tekanan darahnya naik. Naiknya pun tidak normal, ditambah penanganan yang terlambat. Dia cuma masih bengong di depan kamar bekas inap ceweknya sambil memandang layar handphone. Dia masih melihat kedua orang tua ceweknya khusyuk membacakan doa untuk putrinya. Dengan sekuat tenaga, Mas Koceng bilang, "Fania sudah meninggal dengan tenang, Mah, Pa." Orang tua Fania langsung berhenti membaca dan menatap ke arah layar handphone. Kembali Mas Koceng mengulangi perkataannya. Barulah kedua orang tua Fania menangis jadi-jadinya. Mas Koceng menjelaskan sesuai hasil observasi sementara dari dokter. Merasa nggak percaya dengan apa yang dialaminya hari itu, dia langsung menghubungi teman-temannya dan keluarganya untuk memberitahu kabar kematian Fania. Semuanya juga tidak percaya, seakan semuanya mendadak. Mas Koceng nggak paham apa ini ada hubungannya dengan dirinya yang datang ke BMC atau enggak. Wallahu alam. Besok paginya, jenazah Fania langsung diterbangkan ke Bengkulu dan dimakamkan di sana. Mas Koceng, teman-temannya dan keluarganya dia boyong semua untuk ke Bengkulu. Selepas kepergian Fania pun dia masih suka bengong dan lebih memilih sendiri. Pertunangan yang sudah mereka rencanakan juga berantakan. Undangan yang sudah disebar juga hanyalah kenangan. Dan di hari yang sama, video itu dihapus. Padahal viewersnya sudah 26 juta. Semenjak itu dia memilih sudah tidak aktif lagi dari dunia YouTube dan dia banting setir dengan membangun sebuah tongkrongan kopi di Jakarta. Sampai detik ini, dia kalau ingat kejadian itu suka nyesek sendiri. Tapi dia sempat datang untuk terakhir kalinya ke BMC demi melakukan ritual. Tujuannya mengembalikan sosok itu kembali ke habitatnya. Yang memandu ritual itu juga orang pinter yang rumahnya di sekitar BMC. Alhamdulillahnya setelah itu dia sudah legowo. Meskipun kadang masih berat, tapi dia harus ikhlas dan terus berjalan maju. Cuman sekarang dia masih sendiri, baginya susah sekali menggantikan sosok Fania dari hatinya. Secara mereka udah pacaran hampir 5 tahun waktu itu, dan hampir menggelar acara pernikahan. Itulah teman-teman, sebuah pengalaman seorang YouTuber horor penelusuran yang kini sudah tidak lagi eksis. Terima kasih ya untuk Mas Koceng yang namanya disamarkan, dan kita doakan untuk Fania juga supaya tenang di alam yang sesungguhnya. Dan untuk tim Cerita Mak, terima kasih ya. Teman-teman juga bisa mampir ke akun YouTube-nya Mak ya, untuk linknya ada di deskripsi. Dan saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya hanya di Tony FS. Alhamdulillahirabbil alamin.